Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajriana Nabila dengan NIM 217060111 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika. Saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas administrasi dan supervisi pendidikan dengan materi konsep kepemimpinan dalam organisasi. Konsep kepemimpinan dalam organisasi. Yang pertama yaitu pengertian kepemimpinan. Sejauh ini, apabila berbicara tentang pemimpin atau leader, biasanya merujuk pada sosok atau pihak yang ada pada baris terdepan, mampu memberikan pengaruh dan tanggung jawab atas orang-orang yang dipimpinnya. Pengertian kepemimpinan di atas tidak keliru memang, namun sejumlah ahli memiliki pendapat sendiri tentang makna kepemimpinan, yang beberapa di antaranya sebagai berikut. Menurut Ordway, pada tahun 1992, kepemimpinan menjadi gaya perilaku atau ciri khas seseorang dalam menggabungkan satu atau lebih orang dalam kepanitiaannya untuk mendorong mereka melakukan pekerjaan. Menurut F.A. Nigro, kepemimpinan merupakan cara atau strategi khusus dalam memengaruhi kegiatan orang lain. Menurut Kartini Kartono, kepemimpinan merupakan ciri khas saat dihadapkan pada situasi tertentu, sehingga pemimpin tampil sebagai karakteristik yang berfungsi dalam suatu situasi sesuai tujuan organisasi. Yang kedua yaitu ada konsep kepemimpinan. Dari penjelasan kepemimpinan di atas yang dipaparkan para ahli, akhirnya dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan pengaruh sosial agar orang lain berupaya maksimal demi meraih suatu tujuan. Nah, dari tindakan tersebut, konsep dari kepemimpinan pun akhirnya semakin jelas. Yang pertama yaitu ada alih-alih yang berasal dari kekuasaan atau otoritas. Kepemimpinan seharusnya berasal dari pengaruh sosial. Yang kedua yaitu ada lantaran melibatkan pihak lain untuk melakukan kegiatan. Kepemimpinan sudah pasti juga dibutuhkan keberadaan orang lain. Seorang pemimpin harus memiliki tujuan yang kuat, bukan hanya memberikan pengaruh tanpa adanya hasil yang diharapkan. Proses kepemimpinan tidak berbicara mengenai kepribadian, gelar, bahkan atribut, sehingga siapapun berpeluang menjadi pemimpin asal mereka dapat bertanggung jawab secara efektif. Fungsi dari kepemimpinan dalam organisasi. Dalam upaya mewujudkan tujuan organisasi, maka dibutuhkan seorang pemimpin yang mampu menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinan yang baik, tak hanya sebagai penentu kebijakan. Namun pemimpin juga dituntut untuk selalu memperhatikan kinerja individual dalam suatu organisasi. Adapun fungsi kepemimpinan yang paling umum diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada fungsi instruktif. Pemimpin berfungsi sebagai komunikator yang menentukan semua aspek yang ada dalam ruang lingkup sebuah organisasi. Beberapa hal yang diperhatikan dalam fungsi instruktif seperti cara mengerjakan perintah, melaksanakan dan melaporkan hasil, serta tempat mengerjakan perintah, sehingga setiap keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Yang kedua yaitu ada fungsi konsultif. Pemimpin bisa menggunakan fungsi konsultif ini sebagai komunikasi dua arah. Bentuk komunikasi yang dibutuhkan saat pemimpin dalam usaha menetapkan kebijakan atau keputusan memerlukan pertimbangan dari kelompok atau anggota kelompoknya. Dengan begitu, seorang pemimpin dapat menghasilkan keputusan secara efektif dan maksimal. Yang ketiga yaitu ada fungsi partisipasi. Fungsi kepemimpinan berikut merupakan kegiatan yang melibatkan anggota turut serta dalam setiap pengambilan kebijakan. Hal tersebut perlu dilakukan ke pemimpin agar semua orang yang dipimpinnya memiliki kesepakatan untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan yang akan dilakukan. Selain itu, fungsi partisipasi juga harus dijalankan semua anggota secara efektif mengikuti Selain itu, fungsi partisipasi juga harus dijalankan supaya anggota secara efektif mengikuti setiap proses yang sedang dijalankan dalam organisasi. Yang keempat yaitu ada fungsi delegasi. Dalam menjalankan fungsi delegasi, pemimpin harus memberikan kepercayaan kepada orang yang dipimpinnya, seperti melibatkan wewenang dan turut andil dalam penentuan keputusan.
Hal ini dilakukan karena tujuan organisasi tidak dapat dicapai secara maksimal jika seorang pemimpin bekerja sendiri. Oleh karena itu, kerjasama antar pemimpin dan anggota kelompok juga diperlukan dalam suatu organisasi. Selanjutnya, yang kelima ada fungsi pengadilan. Salah satu fungsi kepemimpinan adalah yaitu ada fungsi pengendalian. Salah satu fungsi kepemimpinan adalah mampu mengatur salah satu aktivitas dari para anggota secara terarah. Pemimpin tersebut mampu memberikan arahan, bimbingan, serta contoh yang baik terhadap beberapa anggota. Dalam mewujudkan fungsi ini, seorang pemimpin perlu mengadakan kegiatan bimbingan, koordinasi, dan pengawasan. Syarat-syarat kepemimpinan. Kemampuan pengawasan dalam kedudukan atau pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, terutama pengarahan dan pengawasan pekerjaan orang lain atau para bawahannya. Yang kedua yaitu kebutuhan akan prestasi dalam pekerjaan, mencakup kebutuhan tanggung jawab dan keinginan yang untuk sukses. Yang ketiga yaitu ada kecerdasan untuk mencakup kebijaksanaan, pemikiran kreatif, dan daya pikir. Keempat adalah ketegasan atau kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan dalam memecahkan masalah-masalah dengan cakap dan tepat. Yang kelima yaitu kepercayaan diri atau pandangan terhadap diri sendiri sebagai kemampuan untuk menghadapi masalah-masalah. Yang keenam yaitu ada inisiatif atau kemampuan untuk bertindak tidak tergantung pengembangan serangkaian aktivitas atau menemukan cara-cara baru dan yang inovasi. Tujuan kepemimpinan dalam organisasi. Kepemimpinan merupakan aspek paling penting dalam sebuah organisasi. Setiap pencapaian yang dihasilkan kelompok atau organisasi tidak lepas dari peranan seorang pemimpin. Oleh karena itu, untuk mewujudkan cita-cita organisasi, seorang pemimpin harus menjalankan fungsinya sebaik mungkin. Adapun tujuan kepemimpinan ialah sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk sarana mencapainya tujuan. Pemimpinan merupakan salah satu sarana paling penting dalam mencapai tujuan. Melalui kepemimpinan, setiap individu dapat memperhatikan seorang pemimpin dalam mewujudkan tujuan dan keinginannya. Dengan begitu, kepemimpinan bisa digunakan sebagai tolak ukur dalam suatu usaha mencapai tujuan tersebut. Yang kedua yaitu memberi motivasi. Selain untuk mencapai tujuan, kepemimpinan juga bertujuan untuk memberi motivasi kepada orang lain. Tentu saja beberapa hal tersebut dilakukan sebagai salah satu cara untuk mempertahankan dan meningkatkan motivasi dalam diri mereka. Sekian dari penjelasan materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang salah dan materi yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.